السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para jamaah, ibu, bapak, salat isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tapi ketika kita ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan menazab dengan azaban yang pedih. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu jemaah salat isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan seharusnya para jemaah yang berbahagia, kita harus mempunyai target pada bulan ini. Kita harus mempunyai target pada bulan Ramadan ini, karena dengan kita membuat target, insyaallah kita akan lebih optimal menjalankan ibadah dengan baik. Jangan sampai Ramadan tahun ini berjalan tanpa makna, hanya diisi dengan kegiatan rutinitas duniawi saja, tanpa ada tekad untuk uzlah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara jenis ibadah yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi target harian kita, harian bulan kita adalah yang pertama adalah salat tarawih. Harus bersama imam, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta tansarifah kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya siapa saja yang salat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan salat semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat isya yang dirahmati Allah, bayangkan dengan kita salat bersama imam, salat tarawih bersama imam, maka kita mendapatkan pahala seakan-akan mengerjakan ibadah semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin muslimat, jemaah salat isya yang dirahmati Allah. Dan juga kita harus senantiasa ketika melaksanakan ibadah sahur, melaksanakan makan sahur, maka kita harus mengakhirkan, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat banyak barakah. Sahur juga pembeda antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani berdasarkan anjuran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik waktu sahur adalah pada akhir waktu. Dan juga senantiasa kita selalu salat sunnah fajar
sebelum subuh dan salat sunnah rawatib lainnya. Dan yang paling penting adalah salat wajib secara berjamaah. Dan juga kita harus selalu senantiasa tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawatul Quran, karena pada bulan Ramadan merupakan bulan diturunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sedangkan dengan kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat kita disuruh membaca Al-Quran. Di mana titik terakhir yang kita baca, disitulah tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus selalu mencari rezeki yang halal. Apalagi di momen Ramadan ini, dengan kita mencari nafkah yang halal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi kita semua. Dan juga dianjurkan untuk bersedekah. Sedekah itu dianjurkan sebelum berbuka puasa. Dan juga kita harus selalu silaturahim, baik itu melalui media sosial, WA dan yang lainnya. Yang terpenting jangan sampai kita memutus hubungan terhadap saudara kita semua. Dan tak lupa kita harus selalu senantiasa mengajak berdakwah kepada kebaikan, karena momen yang terpenting adalah ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka kita insyaallah akan mendapatkan pahala atasnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih dari berbagai kegiatan di atas tadi, bahwasanya mana kegiatan yang akan dijadikan target, lalu kita harus mencatatnya dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu mendoakan saudara-saudara kita, baik itu ketika mau berangkat aktivitas sampai dengan pulang aktivitas. Salah satu contoh misalkan ketika kita mau berangkat aktivitas, ketika kita melihat toko yang tutup, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melariskan tokonya. Ketika melihat orang yang kesusahan, misalkan bannya bocor, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Karena dengan demikian, dengan kita mendoakan saudara-saudara kita, maka pahalanya dan juga kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Isya yang dirahmati Allah. Yang terpenting di sini adalah ketika kita masuk bulan Ramadan, kita harus senantiasa selalu melakukan kebaikan dan tidak lupa untuk tilawatul Quran. Baik itu usia anak-anak, dewasa dan juga orang tua, kita harus selalu membaca Al-Quran. Demikian 7 menit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.